Yuri Manduru, saya menghafal Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 10. Nama saya Yuri Manduru, saya menghafal Kisah Para Rasul pasal 23 sampai 29. Nama saya Tiana Neonane, saya menghafal pasal 3 ayat 1 sampai 10. Nama saya Marni, saya akan menghafal Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai 16. Nama saya Sutarno Naia, saya akan menghafal Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 15. Hai, nama saya Alvin Susanto Jagete, saya akan menghafal Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Halo, nama saya Winda Yatni Jebua, saya menghafal Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 19a. Halo, nama saya Serisman, saya menghafal Kisah Para Rasul 19 ayat 1 Halo, nama saya Serisman, saya menghafal Kisah Para Rasul 9 ayat 19 sampai 31. Halo, nama saya Agnes, saya menghafal Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 32 sampai 43. Halo, nama saya Dinsa Nijai, saya akan menghafal Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-40. Halo, nama saya Sakati Kasari, saya menghafal Kisah Para Rasul pasal 17 ayat pertama sampai 24. Halo, nama saya Esther, saya akan menghafal dari Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 1 sampai 30. Halo, nama saya Herliston, saya akan menghafal Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 1 sampai 20. Halo, nama saya Hermon, saya menghafal Kisah Para Rasul 23 ayat 21 sampai 24. Halo, nama saya Yasrin Musalaib, saya akan menghafal Kisah Para Rasul pasal 28 ayat yang pertama sampai ayat 31. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 10. Judul perikop Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam semua orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita bisa tahu? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa dari negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, dan pendatang-pendatang dari Roma. Terima kasih. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 23 sampai 29. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut
karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan penuh sukacita di hadapanmu. Saudara-saudara, aku boleh berkata terus terang di hadapan kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Terima kasih. Saya menghafal Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Sehingga ia harus diunsum. Tiap-tiap hari ia diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang-orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika ia melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka melihat dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap dia, orang itu menatap mereka dengan harapan untuk mendapatkan sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak aku punyai, tetapi apa yang kupunyai akan kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalan." Lalu dia memegang tangan kanan orang itu dan membantu berdiri. Seketika kuatlah kaki dan kaki mata orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Semua orang itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang apa yang terjadi padanya. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai 16, firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah kepada mereka karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa di dalam Yesus Kristus ada kebangkitan dari antara orang mati.
Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesok harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang banyak yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesok harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Dengan iman besar, Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain termasuk keturunan iman besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah engkau bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa di dalam nama Yesus Kristus Nazaret yang telah kamu salibkan telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Oleh karena itu orang ini berdiri sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolom langit ini tidak ada seorang pun yang diberikan nama kepada manusia yang olehnya dapat kita diselamatkan. Ketika sidang melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui keduanya bahwa mereka orang biasa dan tidak terpelajar, heranlah mereka dan mengenal sebagai pengikut Yesus. Tetapi mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, dan mereka tidak dapat mengatakan apa yang dapat membantahnya. Dan setelah menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkatalah, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengambil suatu mujizat yang menyolokkan dan yang tidak kita dapat menyangkalnya. Terima kasih. Halo, saya akan menghafal Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 15. 7 orang yang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah banyak, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, kedua rasul itu pun memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang yang terkenal baik di antara kamu, yang penuh roh dan hikmat, supaya kami dapat mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu berdoa dan meletakkan tangan atas mereka.
Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid makin bertambah, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Tuduhan terhadap Stefanus. Dan Stefanus yang penuh karunia dan kuasa mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan dari Asia, Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kirene dan dari Asia, Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya. Dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengatakan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawa ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka mengajukan saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan kata-kata perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, dan lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Sekian dan terima kasih. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19a. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Maka bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangunlah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat juga seorang pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan yang bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias. Jawab Ananias, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas yang seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan ia
dalam suatu penglihatan ia melihat ada seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, betapa banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang telah dilakukan terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan penuh kuasa roh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke dalam rumah itu, lalu menumpangkan tangannya ke atas Saulus dan berkata, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan dirinya kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu untuk kamu dapat melihat lagi dan penuh kuasa Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah ia dapat melihat, dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, dan sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Kisah Para Rasul 9 ayat 19 sampai 31. Saulus tinggal beberapa hari bersama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus dan mengatakan bahwa dia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat, dan ia mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah ia yang ada di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke depan imam-imam kepala?" Akan tetapi Saulus semakin besar maksudnya dan membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian, orang Yahudi merunding suatu rencana untuk membunuh Saulus. Niat jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam, orang Yahudi mengawal pintu gerbang kota untuk dapat membunuh dia. Adapun pada suatu malam, murid-murid mengambilnya dan menurunkannya di atas tembok kota dengan sebuah keranjang. Sesampainya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan dirinya kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena tidak dapat bisa percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerimanya dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakannya kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan, dan bahwa Tuhan telah berbicara kepadanya dan keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu mencoba membunuh dia.
Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa ia ke Kaisarea dan dari situ membantu ia ke Tarsus. Beberapa waktu kemudian jemaat di seluruh Yudea, Galilea, Samaria dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlah mereka semakin besar. Jumlah mereka oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 9 ayatnya yang ke 23 sampai ayat 32 sampai ayatnya yang ke-43. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia juga singgah kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang yang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia dan mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan yang bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan ke ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang murid kepadanya dengan permintaan, segeralah datang kepada kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Dan setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas. Dan semua janda datang dan berdiri dengannya sambil menangis dan menunjukkan baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa, kemudian berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu ia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda dan menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope. Di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Kasih. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Katanya, aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba
rohku diliputi kuasa ilahi, dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki 4 dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi aku berkata, "Tidak, Tuhan, tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal itu terjadi sampai 3 kali. Lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, "Pergilah bersama mereka dengan tidak bimbang." Dan keenam, saudara ini menyertai aku, maka kami masuk ke dalam rumah orang itu. Dan ia menceritakan bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, "Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seisi rumahmu." Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti dahulu turun atas kita. Jadi, jika Allah mengaruniakan pertobatan kepada mereka, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang dan memuliakan Allah. Katanya, bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Terima kasih. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-40. Timotius turut
turut serta dengan Paulus. Paulus datang juga ke Derbe dan Listra. Di situ ada seorang murid yang bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi tapi telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya adalah seorang Yunani. Timotius dikenal baik oleh saudara-saudaranya di Listra dan di Ikonium, dan Paulus mau supaya ia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyenatkan dia karena orang-orang Yahudi di sekitar itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanannya keliling kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menaatinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan oleh iman dan semakin lama semakin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia sebab Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, sampailah mereka di Troas. Pada malam hari tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, maka segeralah kami mengambil kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samothrake, dan keesokan harinya kami tiba di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama bagian Makedonia, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Paulus di Filipi. Pada suatu hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan kami menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia, ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira, turut mendengarkannya. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan telah membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, maka ia mengajak kami, katanya, "Jika engkau berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Allah, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang, kami menemukan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya itu, para tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, Inilah orang-orang ini adalah hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya selama beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, Paulus berpaling dan berkata kepada roh itu, "Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Kepala penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa pengharapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Sesudah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, "Orang-orang ini telah mengacaukan kota ini karena mereka orang Yahudi. Dan mereka telah memberitakan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga banyak orang bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara paling tengah dan membelenggu kaki mereka dengan pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah,
orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga semua pintu terbuka dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara terjaga dari tidurnya, ia menghunus pedangnya hendak membunuh dirinya karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkur di hadapan Paulus dan Silas. Ia membawa mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku lakukan supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan Injil kepadanya dan kepada orang-orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu jugalah ia membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira karena ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh penjabat-penjabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, "Lepaskanlah kedua orang itu." Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, "Pembesar-pembesar kota telah melepaskan kamu, jadi keluarlah sekarang dan pergilah dengan selamat." Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, "Tanpa diadili, mereka telah mendera kami warga negara Roma di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami secara diam-diam. Tidak mungkin demikian." Lalu penjabat-penjabat kota itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Lalu mereka datang meminta maaf dan membawa kedua rasul itu dan memohon supaya meninggalkan kota ini. Setelah mereka meninggalkan kota itu, pergilah mereka ke rumah Lydia, dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghibur mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat pertama sampai 24. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke dalam rumah ibadat itu 3 hari Sabat berturut-turut. Ia membicarakan kepada mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkan kepada mereka bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan padamu." Beberapa orang menjadi yakin dan menggabungkan dirinya bersama Paulus dan Silas, dan sejumlah orang-orang yang takut akan Allah dan perempuan-perempuan terkemukakan. Tetapi orang Yahudi menjadi iri hati dan dibantu oleh beberapa penjahat dari petualang-petualang di pasar. Ia mengadakan keributan kekacauan di kota itu. Mereka menyerbu rumah Yosan bermaksud menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi mereka tidak menemukan keduanya. Mereka menyeret Yosan dan beberapa saudaranya kepada pembesar kota lalu berteriak, "Orang-orang yang telah mengacaukan kota ini datang juga kemari." Dan Yosan menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua melawan ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada raja lain, yaitu Yesus. Orang-orang yang mendengar hal itu mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mendapat jaminan dari Yosan dan beberapa saudaranya, mereka pun dilepaskan. Tetapi ketika malam itu saudara-saudara menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di sana, mereka masuk ke dalam rumah ibadat. Orang-orang di Berea lebih baik hatinya daripada orang-orang di Tesalonika, karena ia menerima firman Allah itu dengan kerelaan hatinya dan menyelidiki apakah semuanya itu benar. Banyak di antara mereka yang
menjadi percaya dan juga perempuan-perempuan terkemukakan dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang Yahudi di Tesalonika tahu bahwa di Berea juga telah diberitakan firman Allah, datanglah mereka juga ke sana untuk menghasut dan melisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus dan Silas pergi ke pantai laut. Silas dan Timotius masih tinggal di sana. Orang-orang mengiringi Paulus, menemaninya sampai Athena, lalu berpesan kepada Silas dan Timotius untuk datang kepadanya. Ketika Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu dipenuhi dengan patung-patung berhala. Karena itu ia bertukar pikiran dengan orang-orang Athena dan orang-orang takut akan Allah, dan dipasar dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan beberapa ahli dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan ia, dan ada yang berkata, apa yang hendak dikatakan si Peletri ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus, lalu berkata, bolehkah kami tahu ajaran apa yang kau ajarkan, sebab engkau memperdengarkan kami perkara-perkara yang aneh, karena itu kami ingin tahu apa arti semuanya itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing, mereka tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan dan memperdengarkan segala hal yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus lalu berkata, hai orang-orang Athena, aku melihat bahwa engkau dalam segala hal sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab saat aku berjalan-jalan di kotamu, aku melihat barang-barang pujaanmu, dan aku menjumpai sebuah mezbah yang bertulis kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Allah yang menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, yang tidak diam di kuli-kuli buatan tangan manusia. Terima kasih. Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 1-30. Dua perikop Paulus berbicara kepada orang-orang Yahudi. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak aku katakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Aku dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi orang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu itu. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati, laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat kepada saudara-saudaraku di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalanan ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebalah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepada aku tidak mereka dengar. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat? Kata Tuhan kepadaku,
Bangkitlah, pergilah ke Damsyik. Di sana aku akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Karena cahaya menyilaukan mata ini, dan oleh karena cahaya menyilaukan mata ini, aku tidak dapat melihat. Oleh karena cahaya ini aku tidak dapat melihat, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang yang saleh dan menurut hukum Taurat, yang terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang berada di situ. Ia datang berdiri dekatku dan berkata, Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah. Dan seketika itu aku melihat kembali, dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksi terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Sesudahku kembali di Yerusalem, dan ketika aku berdoa di Bait Allah, rohku diliputi kuasa ilahi. Aku melihat dia yang berkata kepadaku, lekaslah, segeralah tinggalkan Yerusalem, sebab mereka tidak akan menerima kesaksian tentang aku. Maka kataku, Tuhan, mereka tahu bahwa akulah yang pergi dari rumah ibadah yang satu ke rumah ibadah yang lain, dan yang memasukkan mereka ke dalam penjara dan menyesah mereka. Dan ketika darah Stefanus, saksimu itu ditumpahkan, aku berada di sana dan menyetujui perbuatan itu dan menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Tetapi kata Tuhan, pergilah, sebab aku mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Rakyat itu mendengar Paulus sampai kepada perkataan itu, tetapi sesudah itu mereka mulai berteriak, katanya, enyahkanlah orang ini dari muka bumi, sebab ia tidak layak hidup. Tetapi mereka terus berteriak sambil melempar jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara. Karena itu kepala pasukan itu memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh memeriksa dan menyesah dia. Tetapi ketika Paulus ditelentangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas itu, bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili? Mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkannya kepada kepala pasukan, dan kepala pasukan katanya, apakah yang hendak engkau perbuat? Orang itu warga negara Rom. Maka datanglah kepala pasukan kepada Paulus dan berkata, katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom? Jawab Paulus, benar. Lalu kata kepala pasukan itu, kewarganegaraan ini kubeli dengan harga yang mahal. Jawab Paulus, tetapi aku mempunyai hak untuk itu karena kelahiranku. Maka mereka yang harus menyesah dia segera mundur, dan kepala pasukan itu juga takut setelah ia tahu bahwa Paulus, orang yang ia suruh ikat itu adalah orang Rom. Namun kepala pasukan itu ingin mengetahui dengan teliti apakah yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Karena itu pada keesokan harinya ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memerintahkan supaya imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama berkumpul. Dan ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkannya kepada mereka.
Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 1 sampai 11. Sambil menatap anggota-anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Tetapi imam besar Ananias menyuruh orang-orang dekat Paulus menampar mulut Paulus. Membalas itu, Paulus berkata kepadanya, "Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur dengan putih-putih. Engkau menghakimi aku dengan hukum Taurat, namun engkau melanggar hukum Taurat itu oleh perintahmu untuk menampar aku." Dan orang-orang yang hadir di situ berkata kepadanya, "Engkau mengejek imam besar Allah?" Jawab Paulus, "Hai saudara-saudaraku, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar Allah. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat terhadap seorang pemimpin bangsamu." Dan karena ia tahu bahwa mereka sebagian termasuk golongan orang-orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang-orang Farisi, ia berkata dalam Mahkamah Agama itu, katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi dan keturunan orang Farisi. Aku menghadap mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." Maka ketika berkata demikian, maka timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan orang-orang Farisi tampil di depan dan membantah dengan keras, katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah kepada orang ini. Mungkinkah ada malaikat atau roh yang berbicara kepadanya?" Maka terjadilah perpecahan besar sehingga kepala pasukan takut kalau mereka mencabik-cabik Paulus. Oleh karena itu, ia menyuruh pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu sebab bagaimana engkau dengan berani bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau bersaksi di Roma. Kisah Para Rasul 23 ayat 21 sampai 24. Akan tetapi janganlah engkau mendengarkan mereka, sebab lebih dari 40 dari mereka telah siap untuk menghadang dia. Mereka telah bersumpah dan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan dan minum sebelum mereka membunuh dia. Dan sekarang mereka telah siap dan hanya menanti keputusan. Lalu kepala pasukan itu menyuruh anak muda itu pulang dan memerintah kepadanya supaya janganlah kau mengasih tahu kepada siapapun juga bahwa engkau telah memberitahukan hal ini kepadaku. Paulus dipindahkan ke Kaisarea. Kemudian kepala pasukan memanggil 2 perwira dan berkata, siapkan 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisarea dan beserta 70 orang berkuda dan 200 orang bersenjata lembing. Kira-kira pada jam 9 malam ini, sediakan juga beberapa keledai tunggang untuk Paulus dan bawalah dia dengan selamat kepada wali negeri Felix. Kisah Para Rasul pasal 28 ayat pertama sampai ayat yang ke-31. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk di sana sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain,
Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Tetapi Paulus membebaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya, maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu, datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu, dan mereka pun disembuhkan juga. 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ, naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Kapal itu memakai lambang Dioskuri. Kami singgah di Sirakusa dan tinggal di situ 3 hari lamanya. Dari situ kami menyusur pantai lalu sampai ke Rhegium. Sehari kemudian bertiuplah angin selatan, dan pada hari kedua sampailah kami di Puteoli. Di situ kami berjumpa dengan anggota-anggota jemaat, dan atas undangan mereka kami tinggal 7 hari bersama-sama dengan mereka. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Saudara-saudara di sana telah mendengar tentang hal ihwal kami, dan mereka datang menjumpai kami sampai ke Forum Appius dan Tres Taberne. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Tiga hari kemudian, Paulus mengumpulkan orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita yang datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu. Sebab tentang Mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, "Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa
keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih.